morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah siap beribadah hikpa? Kakak Fikaris mau tanya nih, sudah siap belum Alkitabnya? Sudah pakai baju rapi ya? Duduk yang manis ya? Nah, sebelum kita beribadah, Kakak Fikaris mengajak kita semua untuk saat teduh sejenak. Mari kita bersama. Saat teduh selesai. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita bangkit berdiri adik-adik. Kita akan bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Dan sebelum memulai hari Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, anak-anakmu dari rumah masing-masing bersatu hati, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan boleh senantiasa memberkati ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali ya. Nah, sekarang kita mau baca Mazmur pujian. Udah pegang Alkitab semua kan? Kita buka Mazmur ya, dari Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-5. Bacanya secara bergantian seperti kita membaca Mazmur seperti biasa. Kakak Fikaris baca ayat yang menjorok keluar, adik-adik di rumah baca ayat yang menjorok ke dalam ya. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan yang 5. Kita mulai ya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Ya, demikianlah Mazmur pujian bagi Tuhan. Nah, sekarang kita semua mau dengar cerita Alkitab nih. Udah siap belum? Kalau sudah siap semuanya buat dengar cerita Alkitab, kita berdiri lagi adik-adik. Kita bernyanyi lagu Siapa Buat Hutan.
Shalom adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu yang dibaca dari Alkitab. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan cerita Alkitab ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Yang di rumah silakan buka Alkitab sambil berdiri. Ayo semua berdiri. Buka Kisah Rasul pasal 2. Kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 Perjanjian Baru ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti bahasa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem dia orang Yahudi dibawa yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunanlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka akan semua tercegah-cegah dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan rasul berkata-kata mereka dalam bahasa mereka, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, datang pendeta-pendeta dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercegah-cegah dan sangat termanggung sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyendiri mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, adik-adik, tadi kita sudah dengar pembacaan Alkitab dari teman kita, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat 13. Sekarang Pak Pendeta mau tanya,
Siapa yang tahu arti Pentakosta? Apa itu arti Pentakosta? Ayo, jawab dulu baru Bapak Pendeta lanjut. Siapa tahu? Ya, Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus. Betul nggak? Hari keturunan Roh Kudus. Nah, Pak Pendeta mau cerita bagaimana sih kisah itu. Waktu Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, 10 hari kemudian, 10 hari 2 kali 5 tangan jari ini, Tuhan Yesus turunkan Roh Kudus kepada para murid. Gimana ceritanya? Waktu itu banyak orang ramai di Yerusalem. Tahu nggak Yerusalem? Yang lagi rame-rame ini, Yerusalem. Mereka lagi bikin upacara untuk syukur panen. Jadi banyak orang ketika sudah panen dari kebunnya langsung antar ke kota Yerusalem. Jadi banyak orang berkumpul karena itu hari panen raya untuk bawa persembahan hasil panen. Nah, di satu rumah ada beberapa murid. Mereka lagi duduk, lagi diam-diam menunggu kapan ya katanya mau curahkan Roh Kudus. Wih, tiba-tiba adik-adik coba lihat ayatnya yang kedua. Itu bunyi angin, lalu muncul lidah api. Kalau mau lihat lidah api itu suruh papa di rumah nyalain korek. Itu muncul lidah api besar itu sambil gemuruh, bergerak semua, pintu-pintu bergetar. Apa itu? Roh Kudus turun. Roh Kudus turun ke semua murid. Wow, bayangkan semua murid masing-masing dapat Roh Kudus. Itu kali pertama pencurahan Roh Kudus yang Tuhan Yesus buat. Semua orang langsung punya Roh Kudus. Sekarang, apa dampaknya? Apa yang terjadi setelah mereka dapat Roh Kudus? Ada banyak. Waktu Tuhan Yesus mati lalu bangkit, mereka masih sembunyi. Para murid masih takut ditangkap tentara Roma. Tapi pas dapat Roh Kudus, mereka berani keluar, langsung berkhotbah. Tahu nggak berkhotbah berarti bercerita kayak Pak Pendeta tentang Tuhan Yesus. Bahkan mereka bisa berbicara. Contoh, Pak Pendeta lagi bicara bahasa Indonesia, itu orang Inggris mendengarnya, si Pendeta Nyoman berbahasa Inggris, padahal bahasa Indonesia itu. Atau ada orang yang orang Palembang, Pak Pendeta lagi ngomong dengan bahasa Indonesia, orang dengar bahasa Palembang. Itu Roh Kudus mengubah apa yang Pak Pendeta ucapkan dari yang nggak bisa dimengerti jadi dimengerti, kayak gitu. Jadi pas Petrus ngomong, mereka lagi ngomong, mereka ngomong mana itu? Ada yang bahasa Partia, lihat ayat 9. Ayat 9 ya. Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia. Itu semua dengar, loh kok dia bahasanya kami, kok dia ngomong kami mengerti, padahal kan mereka pakai bahasa yang lain. Jadi Roh Kudus membuat mereka berani, tapi juga membuat semua menjadi jelas dan mengerti. Adik-adik lihat, pencurahan Roh Kudus membuat semua paham. Pencurahan Roh Kudus membuat semua berani bersaksi. Pencurahan Roh Kudus buat semua para rasul semangat melayani. Kira-kira begitu firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang, kira-kira mau bikin apa? Pak Pendeta tanya. Siapa di sini yang sudah baptis? Siapa yang sudah baptis? Siapa yang sudah baptis itu berarti dia dapat Roh Kudus. Mengapa? Karena kalau ada anak kecil bayi dibaptis, aku membaptiskan engkau, kata Pak Pendeta, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi siapa yang sudah baptis, dia akan dapat Roh Kudus. Nah, jadi semua orang Kristen yang sudah dibaptis dapat pencurahan Roh Kudus, termasuk adik-adik. Maka harusnya Roh Kudus membuat adik-adik berani. Jadi nggak usah takut. Siapa yang masih takut tidur sendiri? Nggak usah takut, karena sudah ada Roh Kudus. Kayak api itu gak kelihatan, menjaga adik-adik menjadi berani. Kedua, Roh Kudus juga bikin pintar. Segala hal yang diucapkan jadi paham, berarti membuat mengerti. Ketika belajar mau ulangan kok nggak bisa ya, kayak apa jawab pertanyaannya? Berdoa minta Roh Kudus, lalu belajar.
pas ulangan jadi jelas. Begitu. Jadi yang punya Roh Kudus, Tuhan bekerja luar biasa. Paling terakhir, Roh Kudus membuat anak-anak mampu bersaksi. Ketika ada yang tanya begini, misalnya temanmu nanya, kamu percaya sama Tuhan Yesus ya? Gak usah malu, Roh Kudus dalam diri, langsung jelaskan, iya, Tuhan Yesus itu juru selamat loh, Tuhan Yesus itu membuat mujizat loh, Tuhan Yesus itu Tuhan loh. Ceritain ke mereka, Tuhan Yesus luar biasa. Kenapa? Karena adik-adik sudah punya Roh Kudus, mampu bercerita. Terus ada yang bilang begini, masa sih kamu percaya sama Tuhan Yesus? Adik-adik jawab, iya dong, saya kan anak-anak Tuhan. Nah begitu, ketika ngomong begitu orang langsung tahu, oh berarti dia punya Roh Kudus. Oke? Jadi selamat merayakan hari Pentakosta. Ingat baik-baik, hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Adik-adik sudah punya Roh Kudus. Tuhan berkati adik-adik sekalian. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Di doa syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah sekolah minggu, ibadah pelayanan anak hari ini, dan mendengar cerita tentang hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tetap tinggallah di dalam hati kami, agar kami memiliki roh keberanian, roh kepintaran, tapi juga semangat belajar yang tinggi. Kami beroleh kemampuan untuk meraih masa depan karena Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Saat ini hamba mau berdoa dan menyerahkan seluruh anak-anak, pelayanan anak di masa pandemi ini. Tuhan lindungi. Di masa belajar online mereka, Tuhan beri hikmat. Berkati juga mama dan papa masing-masing di rumah. Tuhan sehatkan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Berkati juga seluruh pelayan Pelkat BA dan semua yang dengan setia mendukung seluruh pelayanan, termasuk kakak vikaris. Tuhan berkati semua dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini mohon hati kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita Alkitab ya. Kakak Vikaris harap kita semua gak cuma jadi pendengar firman Tuhan, tapi juga jadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya gimana nih supaya kita bisa jadi pelaku firman Tuhan? Berdoa terus sama Tuhan Yesus, minta tuntunan Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan bimbing, supaya Tuhan ajar terus adik-adik untuk senantiasa melakukan firman yang Tuhan berikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita mau berpisah nih, kita mau tutup ibadah ini. Tapi sebelum kita doa penutup, Kakak Vikaris mengajak kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Kita Kerja Sama-Sama. Ibadah minggu pelayanan anak atau ibadah sekolah minggu biasa ya. Nah, tetap belajar, tetap percaya, Roh Kudus selalu menyertai kita. Arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber berkat dalam pengorbanan Tuhan Yesus Juru Selamat dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian bersama dengan mama papa saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
sampai